Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dijelaskan, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita, sehingga kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita sudah membersamainya sejak di dunia. Kalimat bacalah Al-Quran di hadis tersebut dapat dipahami sebagai perintah membaca secara tekstual maupun perintah tadabbur isi kandungannya. Akan tetapi mayoritas ulama memahami perintah ini dengan membaca secara tekstual, secara istiqomah setiap hari berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca Al-Quran siang atau malam 50 ayat, niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, niscaya tergolong orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat, niscaya Al-Quran tidak akan menghujatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Sini. Sedangkan kalimat memberi syafaat kepada pembacanya di hadis terdahulu menunjukkan kehadiran Al-Quran pada hari kiamat sebagai sahabat sejati pembacanya dengan tampil sebagai pemberi syafaat. Dan berikut ini beberapa bentuk syafaat Al-Quran di akhirat bagi orang sahabat karibnya di dunia. Yang pertama, menentukan derajat surga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan mengantarkan pembacanya kepada tangga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan menarik perhatian Allah dan memunculkan kerinduan untuk mendengarkan kembali di surga. Inilah yang menjadikan Allah memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibacanya di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak-anak tangga kemuliaan yang dinaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah
bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca. Yang kedua, menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan, Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan, jika manusia masuk ke dalam kubur, kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Demi Allah, ia tidak pernah berbuat untukmu. Lalu Al-Quran berkata, bukankah dahulu aku berada di mulutnya? Maka Al-Quran tak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. Yang ketiga, memberi syafaat 10 anggota keluarga. Antara syafaat Al-Quran, setiap orang yang berusaha menjaga kebersamaan dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh positif bagi 10 anggota keluarganya yang muslim, meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat, mahkota bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, antara lain mengenalkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengajarkan Al-Quran. Bagi orang tua yang memiliki kepandaian membaca Al-Quran, wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun bagi orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran, wajib menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran baca tulis Al-Quran, karena mengenalkan Al-Quran adalah kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh setiap orang tua. Bagi orang tua yang berhasil mendidik anak-anak cinta Al-Quran dengan mendawamkan tilawah setiap hari atau menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan di surga berupa disematkan mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkan kandungannya, niscaya di hari kiamat kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti sinar matahari, dan dipakaikan perhiasan yang belum dipakai keduanya di dunia. Lalu keduanya berkata, mengapa kami dipakaikan seperti ini? Lalu diserukan kepada mereka, lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dari uraian singkat tersebut maka dapat dipahami bahwa syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri
untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, baik di rumah, di tempat kerja, di masjid atau di musola, maupun tempat-tempat baik lainnya. Janganlah hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.